Baik, ketemu lagi dengan saya, Clarasia Aristawalu dengan NIM 18030300179, kelas D semester 6. Saya dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan mereview kembali buku ketujuh dari Yanto Chandra dan Liang Sang. Di video ini saya akan membahas beberapa poin penting yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif. Kita langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan memberikan sebuah contoh terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap, memahami, menggali, mendekati subjek penelitiannya. Sejak awal, peneliti harus mampu menentukan pendekatan yang akan perubahan tetap dimungkinkan bila mana ibarat contohnya ibarat memancing, ukuran mata kail harus sudah dipilih dari awal terkait jenis atau ukuran ikan apa yang mau dipancing atau yang di perairan tersebut. Tapi umpan yang dapat diganti atau ditukar. Jadi beberapa pendekatan penelitian dalam kualitatif ada beberapa pendekatan. Ada studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, grounded teori, biografi, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas dari studi kasus. Kajian tentang pengalaman personal yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Kasus adalah suatu sistem yang terbatas. Nah, terbatas ini artinya tidak harus rumit, tapi pasti unik. Studi kasus adalah proses mengkaji kasus. Hasil akhirnya adalah hasil dari proses pengkajian. Studi kasus akan berfokus pada kasus-kasus ekstrim atau extraordinary. Unit analisisnya adalah kasus itu sendiri, dapat berupa satu individu maupun beberapa individu yang memiliki kasus yang serupa. Nah, contohnya misalkan para pelaku teror bom Bali, contohnya seperti itu. Nah, jenis studi kasusnya misalkan intrinsic case study dan instrumental study. Nah, intrinsic case study ini ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu. Kasus ini menarik minat peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu. Kasus ini menarik minat peneliti sehingga diperlukan penggalian data untuk memahami secara detail. Nah, tujuannya bukan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena umum tertentu, bukan untuk merumuskan suatu teori. Sedangkan instrumental study digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini kasus bukan minat utama. Kasus memainkan peranan suportif yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Sering digunakan untuk mencari kesamaan atau pola dari sebuah peristiwa yang sering muncul atau berulang. Lalu yang berikut ada etnografi. Istilah etnografi ini berasal dari kata etno yang artinya bangsa dan grafi
yang artinya menguraikan. Jadi etnografi ini yang berakar dari antropologi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi ini digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Adapun beberapa tujuan penelitian etnografi adalah yang pertama, untuk memahami rumpun manusia. Artinya dalam hal ini etnografi berperan dalam menginformasikan teori-teori ikatan budaya, menawarkan suatu strategi yang baik untuk menemukan teori groundednya gitu. Lalu yang kedua, ada tujuan keduanya, yaitu etnografi ditujukan guna melayani manusia, yakni menyuguhkan problem solving bagi permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk ilmu. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri etnografi. Yang pertama, observatory participant atau sebagai teknik pengumpulan data. Lalu ada field note, memegang peranan penting. Yang ketiga, jangka waktu penelitian yang relatif lama, berada dalam setting tertentu. Lalu yang keempat, ada wawancara yang mendalam dan tak terstruktur, serta mengikutsertakan interpretasi penelitinya. Yang berikut ada grounder teori. Ini bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan grounded teori ini adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Ini digunakan oleh peneliti yang tidak ingin memiliki asumsi atau dugaan awal terhadap pertanyaan penelitiannya. Ini juga digunakan untuk peneliti yang ingin mengembangkan sebuah teori berdasarkan hasil temuannya nanti. Sangat membutuhkan waktu dan melewati sebuah proses, membutuhkan pengalaman, sehingga sering digunakan oleh para expert. Lalu yang berikut ada karakteristik penelitian kualitatif. Di sini yang pertama ada desain strategis. Yang pertama ada studi dalam situasi alamiah. Yang bersifat alamiah adalah peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi di mana fenomena tersebut adalah orang, kelompok orang, situasi ataupun hubungan. Studi dalam situasi alamiah sebagai studi yang berorientasi pada penemuan atau discovery oriented, yang menunggu apa yang akan ditemukan atau muncul tanpa memiliki dugaan di awal sebelum penelitian dilakukan. Lalu yang berikut ada emergent design flexibility atau desain yang fleksibel. Peneliti terbuka terhadap perubahan situasi yang dihadapi dan peneliti menghindari desain yang kaku dan berkembang terhadap penemuan yang ada. Lalu yang berikut ada purposeful sampling.
Studi kasus tentang manusia, organisasi, komunitas budaya, dan lain-lain. Ini digunakan karena mereka kaya akan informasi dan iluminatifnya itu, dan mendapatkan insight dari suatu fenomena, bukan generalisasi dari sampel populasi. Lalu yang berikut ada pengumpulan data dan strategi lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Ya, ini karena melakukan dengan metode kualitatif. Jadi otomatis angka-angkanya itu tidak diperlukan. Peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dalam bentuk aslinya. Pertanyaan dengan kata tanya, mengapa, lalu alasan apa, dan bagaimana terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Data dari observasi yang detail, wawancara mendalam, deskripsi yang lengkap, mereview dokumen secara cermat. Di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, personal experience and engagement. Kegiatan lapangan merupakan aktivitas sentral dari sebagian besar penelitian kualitatif. Mengunjungi lapangan berarti mengembangkan hubungan personal langsung dengan orang-orang yang diteliti. Peneliti tidak dapat begitu saja menetapkan desain penelitian yang sesungguhnya untuk alasan lebih memudahkannya sebagai peneliti, tetapi justru tidak memungkinkan diperolehnya data yang sungguh-sungguh merefleksikan kehidupan subjek penelitiannya. Lalu yang kedua ada empati. Empati ini mengacu pada sikap peneliti terhadap subjek yang dihadapi dan diteliti. Netralitasnya itu mengacu pada sikap peneliti menghadapi temuan penelitiannya. Peneliti dengan netralitas empatis akan memasuki arena penelitian tanpa teori yang harus dibuktikan, tanpa dugaan tentang hasil-hasil yang harus didukung atau ditolak. Di sini peneliti bersikap netral. Lalu empati berkembang dari kontak pribadi dengan orang-orang yang diamati dan diwawancara. Nilai empati ditekankan oleh perspektif fenomenologis, mengacu pada kapasitas unik manusia untuk mengambil dan memahami kondisi, posisi, perasaan, pengalaman, dan cara pandang pihak lain. Lalu yang berikut ada dynamic systems. Penelitian kualitatif melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang, bukan sebagai sesuatu yang akan statis dan tidak mungkin berubah dalam perkembangan kondisi dan waktu. Mungkin minat peneliti kualitatif lebih mendeskripsikan dan memahami proses dinamis yang terjadi berkenaan dengan gejala yang diteliti. Lalu yang berikut ada strategi analisis. Kasus dipilih sesuai dengan minat dan tujuan khusus yang diuraikan dalam tujuan penelitian. Di sini studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti merasa perlu memahami suatu spesifik orang-orang tertentu, kelompok dengan karakteristiknya tertentu, ataupun situasi unik secara mendalam. Lalu yang berikut ada inductive analysis and creative synthesis.
Di sini mungkin peneliti tidak memaksakan diri untuk hanya membatasi penelitian pada upaya menerima atau menolak dugaan-dugaannya, melainkan mencoba memahami situasi sesuai dengan bagaimana situasi tersebut menampilkan diri. Lalu yang berikut ada metode pengumpulan data. Yang pertama di sini observasi ya. Jadi pemahaman yang lebih baik tentang konteks hal yang diteliti memungkinkan peneliti untuk lebih membuka wawasan, lebih terbuka, tidak dipengaruhi berbagai konseptualisasi yang ada sebelumnya. Peneliti dapat melihat hal-hal yang responden kurang disadari, memperoleh data yang tidak diungkap dalam wawancara. Observasi memungkinkan peneliti merefleksi dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukannya. Kunjungan pertama untuk menemui seorang perantara, jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada hari-hari pertama di lapangan. Mungkin lebih bertindak secara pasif, bertindak secara sopan, catatan lapangan dalam observasi kualitatif. Buatlah catatan lapangan seperti buku harian pengalaman lapangan atau catatan tentang satuan-satuan tematis. Lalu yang berikut ada catatan kronologis. Bila catatan kronologis itu berlaku sehari dinamakan hemerograf. Lalu di metode observasi ini observasi ini juga memiliki beberapa kelemahannya. Kelemahannya itu mungkin berdasarkan beberapa asumsi individu. Lalu yang berikut mungkin adanya prasangka-prasangka individual, atau mungkin kemampuan atau keterampilan dalam mendengar ataupun melihat, merasakan, menghayati, dan kemampuan mencatat yang diperlukan. Lalu yang berikut ada wawancara. Wawancara di sini juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang jelasnya ya kualitas yang diharapkan sebagai seorang pewawancara ya. Yang pertama itu harus punya toleran, lalu sabar, empati, harus tulus, menjadi pendengar yang baik, lalu manusiawi, terbuka, jujur, objektif, penampilan yang menarik, senang berbicara, mencintai pekerjaan sebagai wawancara. Wawancara juga memiliki beberapa variasi yang mungkin tidak terstruktur. Biasanya digunakan untuk pendekatan etnografi yang menuntut keterlibatan peneliti di dalam kehidupan sehari-hari, atau kehidupan sehari-hari responden atau konteks yang ingin diteliti. Kalau wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang mempunyai quick dealing, namun fleksibel dalam penerapannya tergantung dengan situasi dan kondisi di lapangan. Lalu yang berikut ada etika penelitian kualitatif. Di sini ada dua ya etika penelitian kualitatifnya. Yang pertama etika prosedural, melaksanakan isu-isu keamanan dan wewenang penting juga untuk mempersiapkan proposal penelitian, terutama terkait dengan beberapa
sampel yang dipilih. Lalu teknik pengambilan data termasuk intrusif, harus sertakan alasan kuat untuk memakai teknik tersebut. Contoh bahwa teknik lain tidak memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan data yang cepat dan representatif. Jadi ini bisa melalui telepon. Lalu analisis data. Bagaimana memperlakukan dan menganalisis data, menyertakan pola-pola isu etis dalam berbagai responden dan lingkungan, misalkan terkait dalam lalu yang kedua ada informed consent, privasi and confidentiality, misalkan penyakit langka atau kutipan-kutipan langsung dari responden. Lalu ada etika pelaksanaan. Etika pelaksanaan ini merupakan etika isu yang muncul selama melaksanakan riset. Contohnya kejadian yang terkait dengan etika, misalkan saat responden tidak nyaman dengan jawabannya, keputusan seberapa jauh dalam melakukan probing, terutama terkait dengan pengalaman buruk dari responden. Misalkan mungkin responden merasa sedih, kecewa, menangis. Di sisi lain, sebagai peneliti, kita memerlukan misalkan beberapa kelengkapan data diperlukan untuk analisis data yang baik serta pelaporan yang lengkap. Oke, sekian saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.